Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan PPh pasal 23. Di dalam PPh pasal 23 ini adalah sebagai wajib potong. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang ditunjuk oleh secara undang-undang itu sebagai wajib potong PPh pasal 23. Yang boleh memotong ini hanya badan. Orang pribadi itu tidak boleh memotong PPh pasal 23. Dan yang dipotong tentunya juga adalah badan. Kalau berkaitan dengan orang pribadi atau berhubungan bukan dengan instansi, maka dia akan dikenakan PPh 21. Tapi kalau berhubungan dengan instansi, maka dia akan dikenakan PPh 23. Umumnya PPh 23 ini dikenakan atau dipotong atas kegiatan jasa. Nah, bagaimana di dalamnya nanti kita akan belajar dan melihat lebih lanjut. Pemotong PPh 23 yang pertama adalah badan pemerintah. Yang kedua adalah subjek pajak badan dalam negeri. Yang ketiga adalah penyelenggara kegiatan. Yang keempat adalah BUT atau bentuk usaha tetap. Yang kelima adalah perwakilan perusahaan luar negeri. Dan yang terakhir adalah orang pribadi tapi yang ditunjuk. Jadi bukan semua orang pribadi yang wajib untuk memotong PPh 23, tapi hanya yang ditunjuk. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah akuntan, arsitek, doktor, notaris, PPAT atau pejabat pengurus pembuat akta tanah. Kecuali PPAT tersebut itu termasuk di dalam camat, pengacara, dan konsultan. Kemudian ada wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dengan menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran sewa. Jadi ini adalah pemotong PPh 23. Di luar ini boleh tidak memotong PPh 23? Jawabannya adalah tidak boleh. Jadi hanya orang-orang, hanya 1-6 ini yang boleh memotong PPh 23. Objek PPh 23 tersebut itu akan dibayarkan oleh si pemotong tadi, ada pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, serta perwakilan perusahaan luar negeri ke wajib pajak di dalam negeri atau BUT. Nah, yang pembayarannya terhadap wajib pajak dalam negeri, di mana 1-5 ini, pihak-pihak 1-5 ini dapat ditunjuk sebagai pemotong pajak. Nah, apa saja objek pajak PPh 23? Objek pajak PPh 23 ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada dividen. Dividen ini akan menjadi objek pajak PPh 23 apabila dividen tersebut berasal dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan SHU koperasi. Lihat di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, bagaimana jika dividen itu dibayarkan kepada perusahaan? Nah, apabila itu berasal dari kepemilikan dengan minimum 25% dan berasal dari cadangan laba ditahan, lihat di pasal yang bukan sebagai objek pajak, pasal 4 ayat 3. Di situ bukan sebagai objek pajak. Buka kembali Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jadi yang dimaksud sebagai dividen di sini adalah yang berada di pasal 4 ayat 1, yaitu dividen yang berasal dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan SHU koperasi. Dia akan terutang PPh 23 sebesar 15% dari penghasilan bruto. Kemudian ada bunga. Bunga yang termasuk di sini adalah bunga diskonto, premium, dan imbalan kepada penjaminan hutang yang termasuk di dalam pasal 4 ayat 1. Nah, ini juga akan dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan bruto. Royalti itu juga merupakan objek pajak PPh pasal 23 dan akan dipotong PPh 23 sebesar 15% dari peredaran bruto. Hadiah, penghargaan, bonus yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dari penyelenggara kegiatan itu akan dipotong PPh 23. Pemotongnya tadi adalah penyelenggara kegiatan dan akan dipotong sebesar 15% dari peredaran brutonya. Kemudian dividen yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi. Jadi jika OP ini menerima
dividen, penghasilan dividen, maka dia akan dipotong PPh 23. Akan dipotong penghasilan final sebesar 10% dari peredaran atau dividen bruto. Sifatnya final di sini. Kemudian sewa serta imbalan jasa yang meliputi jasa konstruksi, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa lain yang dipotong pajak penghasilan. Yang boleh memotong ini adalah atas imbalan jasa hanya WP badan. Ingat, WPOP itu tidak diperbolehkan. Nilainya adalah 2% dari peredaran bruto. Jadi misalnya ada sewa atau jasa sewa atas kendaraan. Apabila penyewanya ini adalah badan, yang menyewakan juga adalah badan, maka dia akan dipotong PPh 23 sebesar 2% dari peredaran bruto. Apabila tidak memiliki NPWP, maka tarifnya akan lebih tinggi 100%. Jadi misalnya si tadi penyewanya itu tidak memiliki NPWP, si pemberi sewa itu juga tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong lebih tinggi 100%, yaitu dipotong 4%. Nah, saat terutangnya PPh 23 ini adalah pada saat akhir bulan saat pembayaran atau akhir bulan saat terutangnya penghasilan. Antara akhir bulan saat pembayaran atau akhir bulan saat terutang penghasilan, ini mana yang lebih dulu? Itu adalah saat terutangnya PPh 23. Nah, untuk masing-masing objek pajak, kalau tadi ada bunga ini bisa dipotong PPh 23 yang bersifat tidak final apabila itu bunga tergolong di dalam bunga pinjaman antar badan atau badan ke orang pribadi. Kemudian ada bunga obligasi yang tidak dijual di bursa efek. Tadi tarifnya adalah 15% dari peredaran bruto. Kalau bunga yang dipotong PPh 23 bersifat final, itu adalah tarifnya 20%. Ingat di pasal 4 ayat 2, ada bunga yang dibayarkan oleh bank, tarifnya 20% dari peredaran bruto. Kemudian bunga yang bukan objek pajak dari pemotongan PPh 23 ini ada 3. Yang pertama adalah bunga yang diterima oleh bank. Yang kedua adalah bunga yang terkait dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dan yang terakhir adalah bunga yang diterima oleh lembaga dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian yang kedua adalah hadiah. Hadiah ini ada yang bersifat final, yang merupakan adalah hadiah undian. Jadi kalau diundi itu dipotong pajak sifatnya final sebesar 25% dari peredaran bruto. Kemudian ada hadiah perlombaan. Apabila penerimanya adalah wajib pajak orang pribadi, misalnya di sini adalah Nina, itu akan mengikuti perlombaan renang dan dia membawa atas nama dirinya sendiri, itu akan dipotong tarif pasal 17 dikali peredaran bruto. Kemudian apabila penerimanya ini adalah badan, jadi misalnya ada PPh 23, tarifnya adalah 15%, karena tadi berupa hadiah, dikali peredaran bruto. Misalnya Nina itu mengikuti kompetisi, tapi kompetisinya ini atas nama UKDW, yang menerima hadiah adalah UKDW, atau instansi pendidikan lainnya, itu akan dipotong PPh 23 sebesar 15% dari peredaran bruto. Kalau tadi penerimanya adalah orang pribadi, tarif yang dikenakan adalah tarif pasal 17. Kemudian apabila penerimanya adalah wajib pajak luar negeri, maka dia akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% dari peredaran bruto. Sifatnya adalah final. Kemudian hadiah yang bukan merupakan objek pajak, itu apabila hadiah itu diberikan kepada konsumen akhir tanpa diundi atau tidak diterima langsung. Nah, untuk sewa atas tanah dan bangunan itu masuk di pasal 4 ayat 2, itu sifatnya final. Tarifnya adalah 10% dari peredaran bruto. Kemudian apabila termasuk dalam sewa penggunaan harta, sewa seperti sewa mobil, sewa mesin, sewa alat, itu 2% dari peredaran bruto PPh 23-nya. Sehingga sewa sendiri adalah pembebanan yang tidak berdasarkan pada jarak dan berat. Untuk jasa konstruksi itu sifatnya final, itu berkaitan dengan pengerjaan proyek, misalnya teknik sipil.
Tarifnya adalah 2%, itu apabila tidak yang memiliki kualifikasi usaha kecil, 4% apabila tidak memiliki kualifikasi usaha, dan 3% apabila memiliki kualifikasi bukan usaha kecil. Sifatnya adalah final. Kemudian untuk jasa perencana atau konstruksi, ini biasanya berhubungan dengan arsitek dan mandor. Dia akan dikenakan tarif 4% untuk yang mempunyai kualifikasi dan sifatnya final, dan 6% yang tidak memiliki kualifikasi dan sifatnya adalah final juga. Jadi, yang harus Anda perhatikan di dalam pajak penghasilan pasal 23, PPh 23 ini adalah wajib potong, dan merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh WP, Badan Dalam Negeri atau BUT. Jadi, WP Dalam Negeri atau BUT ini adalah subjek pajak PPh pasal 23 atas modal atau penyelenggaraan kegiatan dan atas sewa. Itu adalah hal-hal yang dikenakan atau objek pajak PPh pasal 23. Kemudian yang harus Anda pahami di sini adalah pajak final itu adalah pajak yang dibayar sendiri atau dipungut atau dipotong oleh pihak lain yang tidak dapat dikurangkan atau dikreditkan dengan pajak terutang, tetapi objeknya itu tidak perlu ditambahkan sebagai objek pajak di dalam laporan SPT. Jadi final itu tidak dapat dikreditkan dan objek pajaknya tidak perlu ditambahkan di dalam sebagai pajak penghasilan lagi. Kredit pajak sendiri adalah pajak yang sudah dibayarkan atau dipungut oleh pihak lain atau dipotong oleh pihak lain yang dapat dikurangkan dari pajak terutang. Sehingga yang harus Anda note di sini, Anda harus perhatikan betul di mana di dalam PPh 22 dan PPh 23 itu erat hubungannya dengan PPN. Jika sudah terutang di dalam PPh 21 atau 26, maka tidak perlu lagi untuk dipungut di dalam PPh 23. Kemudian yang harus Anda perhatikan kedua adalah saya sudah share materi terkait dengan perkiraan penghasilan itu di dalam peraturan per DJP-nya. Silakan Anda untuk pahami di situ. Ada beberapa jasa yang harus Anda perhatikan terkait dengan jasa teknik, bagaimana perkiraan penghasilan itu, kemudian jasa perencanaan dan pengawasan, bagaimana perkiraan penghasilan itunya, dan untuk jasa-jasa lainnya, silakan untuk Anda baca di dalam peraturan Dirjen Pajak yang sudah saya share. Oke, itu saja dari saya. Silakan apabila ada pertanyaan dapat kita bahas di dalam kelas.